Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semua ada dalam berkat daripada Tuhan dalam masuki tahun yang baru di hari-hari ini. Betapa kita memerlukan firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat pagi ini, mari kita sama-sama mendengarkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas
Puji Tuhan, haleluya. Mari kita saat ini kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa sorgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan, Roh Kudus buat agar kami mengerti akan setiap firman-Mu yang kami boleh dengar pada saat pagi hari ini, dan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Melayakkan seluruh kehidupan kami, dan kami bersyukur sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka pembacaan firman Tuhan kita pertama di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, tema besar yang kita pelajari di hari-hari ini yaitu blessing others atau memberkati orang lain. Dan yang menjadi tema pada saat pagi hari ini yaitu kaya dalam kebajikan. Kaya dalam kebajikan ya saudara. Saudara, sesuai dengan apa yang sudah kita baca dalam pembacaan kita yang pertama, ada satu kata yaitu peringatkanlah. Peringatkanlah, atau di sini saya belajar peringatan sendiri memiliki arti yaitu adalah satu nasihat atau teguran untuk memperingatkan. Jadi di sini ada satu nasihat bagi kehidupan kita ya anak-anak Tuhan. Dan kebajikan sendiri adalah segala perbuatan baik yang dilakukan seorang beriman terhadap orang lain. Jadi ketika saudara melakukan perbuatan baik, dilihat orang akan melihat dan orang akan mengenal siapakah kita, saudara. Dan kebajikan sendiri artinya adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan, keberuntungan dan sebagainya. Dan kebajikan sendiri adalah perbuatan baik. Saudara, kita wajib berbuat kebajikan kepada sesama manusia. Kalau kita mungkin melihat ada banyak orang yang diberkati menjadi orang kaya. Apakah saudara berkata, ya berarti firman Tuhan ini bukan bagian saya, buat saya yang mungkin saya adalah orang yang biasa, saya adalah orang sederhana. Tidak ya saudara, mari sama-sama kita mau belajar di sini. Kita harus memiliki kekayaan rohani di dalam Tuhan, yaitu kita kaya dalam kebajikan. Dan kekayaan yang sesungguhnya dalam hal kebajikan, kita tahu memberkati orang lain lewat kita dapat memberi. Memberi apa? Memberi dalam banyak hal Bapak Ibu Saudara. Saudara dapat memberikan pertolongan lewat mungkin saudara, waktu saudara, lewat nasihat saudara, lewat apa yang saudara punyai, kebisaan saudara, kelebihan saudara, itu pun dapat saudara berikan kepada orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat bahwa ada banyak orang yang diberkati dan mereka adalah orang kaya. Dan saya melihat mereka adalah orang-orang kaya yang tahu memberkati pekerjaan Tuhan, tahu memberi bagi orang lain yang membutuhkan. Sebab itu siapapun kita, keberadaan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tahu memberkati orang lain. Kita tahu memberi pertolongan kepada orang lain. Karena kita tahu apa yang kita tabur,
itulah yang akan kita tuai. Kalau kita menabur hal yang baik, kita pun akan menuai kebaikan dalam kehidupan kita. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ketika kita memberi kepada orang lain, kita tidak akan kekurangan. Ya saudara, ada satu cerita saudara ya, kesaksian bahwa suatu ketika seorang anak Tuhan datang kepada saya. Dia adalah seorang yang sudah tua dan dia bercerita kepada saya. Dan dia menceritakan tentang apa yang menjadi keperluannya dan apa yang sedang dihadapi. Dan saya katakan kepada orang tersebut, saya tidak memiliki atau tidak dapat menolong sesuai dengan apa yang diperlukan orang tersebut. Tapi saat itu saya katakan seperti ini kepada orang tua tersebut. Inilah yang berkat sedikit yang saya dapat berikan kepada orang tersebut. Dan saya katakan ketika sebelum ia pulang, biarlah lewat berkat yang sedikit ini boleh menjadi berkat dan menolong ya orang tersebut. Dan saudara tahu, ketika saya tidak lama waktunya, saya lupa juga berapa waktu lamanya, saat entah berapa bulan atau bagaimana saudara, tiba-tiba ada anak Tuhan datang kepada kami suami istri dan orang tersebut memberikan satu amplop kepada kami. Dan saudara tahu bahwa ketika kita tahu memberi, kita tahu menabur hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, bahkan kita menolong orang yang sedang susah atau sulit, firman Tuhan mengatakan Tuhan memiutangi kita. Dan ada berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kita, dan ada janji-janji Tuhan yang Tuhan pasti akan genapi dalam kehidupan kita, sebab Tuhan kita tidak berhutang. Dan saudara tahu, ketika kami mendapatkan berkat tersebut, sebelumnya kami berdoa, dan ketika kami membuka, di situ saya melihat dan kami melihat berkat itu berlipat-lipat kali ganda Tuhan dapat berikan dalam kehidupan kita saat kita memberikan dengan tulus kepada orang yang sedang membutuhkan. Sebab itu lewat renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mari sama-sama kita miliki kekayaan rohani yang sesungguhnya, yaitu kita kaya dalam kebajikan, kita kaya dalam memberikan pertolongan, memberkati orang lain yang sedang dalam kesusahan, yang sedang mengalami hal-hal apapun, yang sedang mengalami persoalan beban hidup. Mungkin kita dapat memberi doa bagi kehidupan mereka dalam hal memberi mungkin nasihat kepada orang yang sedang susah, atau kita dapat memberi hal-hal yang lain yang dapat memberkati orang lain. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biar lewat kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh menguatkan setiap kehidupan kita. Mari kita saati, kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Biarlah kami boleh kaya di dalam melakukan kebajikan, kaya dalam memberi, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Kau yang menolong kehidupan kami, dan sepanjang hari ini pun Tuhan, dalam apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan akan menyertai dan menolong kehidupan kami. Dalam jadwal sembahyang kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam Yesus.